punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngendikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Corok ini saiki kena HAM, kena semberinya Kak Seto. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Saya ini kan punya banyak santri perempuan. Itu sering istri saya juga tanya. Ada beberapa mbak yang kadang haid itu melebihi 15 hari. Saya dulu pertama ngiyai malah ada mbak yang seumur-umurnya itu istihadah. Nah itu kan butuh jawaban. Dan zaman Nabi hanya Nabi yang bisa jawab. Akhirnya Nabi jawab seperti itu. Nah, di antara jawaban tuh gini Gefa. Dan itu saya fatwakan di mana-mana. Makanya saya mohon sekali yang ngarang bab haid itu disederhanakan lah. Jangan bulat-bulat kayak gitu. Ono kompetisi kan. Ini kan ono kompetisi nih. Abang wireng ashon. Kok musuh? Askor rapati abang. Berarti sing head sing ashon. Nah ashon munten be ashon ramunten sing menang yo ashon munten. Kan ono klasmen ning. Tapi mana yang diputuskan head, mana yang tidak kan. Nak sing para spesialis kan. Terus Nabi ngendikan gini Gilvan, itu sama cari nanti di bab istihadah di kitab Nabi ngendikan gini, dok, nak aku yang ngalami keluar darah terus, ya tadi nganti baru aksarul haid, nganti melewati apa? Aksarul apa? Haid. Umumnya kita kan meyakini aksarul haid berapa? 15 hari. Tapi adatul haid kan 6 hari. 6 apa 7? Umumnya kalau di Magelang gawe adat 6 sampai 7 gitu. Oh cuma itu ujuk, ora melok khat kok. 6 atau pinten? Buat ini kita izin terang, manjan kula itu kepentingan terang. Ya anggap 6 sampai 7. Terus gawe Nabi ngene, Dok, kowe ngambil haid, hari haid. Maksudnya sing diputusno haid itu diputusno ora salat, ya diputusno ora poso. Karena kata haid ini kan bagi orang alim tuh langsung punya mafhum. Dok, haidno wae sesuai hari sing sedurunge qabla ayusi bagi ma asobaki. Putuskan saja haid kamu itu kayak hari-hari sebelum kamu mengalami penyakit napa? Istihadah tadi. Intinya misalnya punya penyakit itu Februari, Maret, terus begitu. Ternyata zaman Januari haidnya dia 6 hari. Ya sudah kamu ngambil 6 hari. Terus ya ngene Dok, ngene terakhir Nabi ngendikan gini, sama siapa teknya? Kama takhidun nisa'u fatahayyati. Yes koyo umum wedok haid, fatahayyati ya begitulah hukum haid kamu. Paham ya? Artinya kalau Maret dia selalu keluar darah sampai 20 hari, 30 hari, April juga gitu. Dia disuruh ngambil zaman belum kena penyakit. Itu kenanya berapa? 6 hari misalnya. Atau kalaupun lupa, ya sudah takut umumnya orang, umumnya haid wong normal itu berapa hari? Kama takhidun nisa fatahayyati. Ini penting saya utarakan, karena sekali dikatakan haid itu hukumnya banyak sekali. 1 dia enggak boleh sholat, 2 enggak boleh puasa, 3 nak terusno ora oleh mbok keloni. Ini kan jadi dikatakan haid ini kan efek hukumnya ini banyak. Sekali kamu salah hukum mengatakan semuanya haid, berarti cawe wedok istihadah selawase ra salat, wong selawase ngetokno. Itu kan ajaran sesat. Mana ada orang nggak sholat selawase mau perkara mengeluarkan haid, kiai ini geblek darah nih haid. Nah kalau antar kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku, apalagi ini kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngendikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Corok ini saiki kena HAM, kena semberinya Kak Seto. Nabi enggak saya puji.
Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kowe ape ngiyasno Nabi cacilik niru Nabi Aisyah. Cacilik stroke iku yo. Kamu boleh berdalih aku ngamen cacilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah. Oke, mungkin secara halal enggak masalah, secara halal dinikahi ora demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu yuk, apa cara gini? Sapu tangan itu mati itu buka. Wah, setelah dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Aisyah. Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya Misbah. Misalnya mustakmal di fikih, Ki Misbah wudu misalnya, dengerin ya, Ki Misbah wudu. Cipratan dari wajahnya Ki Misbah kena tangan yang sudah wis tak go nyawuk banyu. Kok cipratannya banyak? Ini kudiro mukhalifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Tagoyur. Tapi kata Aisyah, zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah, kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanah junubun, kita dua-duanya junub. Yatana wabu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin, takoturnya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi. Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah itu garwane Nabi tapi ya serada sepuh. Oh ya sahabat ya ono takok ngene Mas Abi. Ya Ummul Mukminin. Kula niku di bojo ayu. Niku nak ngambung bojo iku batal apa poso ta. Jadi iki remokno. Jare udah lucu. Aja takok aku, mari Nabi aku pas poso ora tau kambung, takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas poso Aisyah mergo ayu. Gak ini cerita. Mbok Maimunah apa sapa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya takok wis Aisyah, ya Ummul Mukminin inna wa la yastahi minal haq. Allah itu kan ndak malu ngendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya tapi qobalani Rasulullah bahwa soem biasa Nabi pas poso yang ngambung aku, tapi Nabi ya tetap poso. Itu artinya kan, coba kalau nggak ada Aisyah, ya takok sopo. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah tuh detail kalau ngendikan. Kuntu ufariku mani yamin saubi Rasulillah wa shallafihi. Nabi itu kalau habis junub terus ada mani yang tercecer di sarungnya, itu nggak perlu dibasuh, cukup ufar itu tak keroh. Terus Nabi sholat dengan baju itu, sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i al-mani nopo tohir. Itu semua riwayat dari siapa juga? Aisyah. Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan, dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Nah Aisyah boten kifat. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batalo ta ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu, kalau sama Aisyah hormatnya. Yang tanya ya lanang kadang jenenge Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Jadi Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siyamul mutatawi amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau enggak ya enggak. Apa namanya puasa sunat? Terus takok sing sahab tabiin tadi, mosok ngoten ya Ummul Mukminin iya. Nabi ku tahu, esuk-esuk kok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Yo Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi mazhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tabyitun niat itu poso fardu. Tapi kalau poso sunat, kamu ndak wajib nginepno niat asal urung sarapan loh. Jadi misalnya gini, jam 8
siang kamu terbersit puasa boleh asal bar subuh urung sarapan turun ngopi, bar ngopi ora boleh sembrono. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Terus kalau yang membatalkan ya ummul mukminin, dalilnya apa? Waliane yo tahu, Nabi ku niat poso. Bareng ono seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sarit. Terus menikot dimini. Maksudnya wis ndi tak pangani. Intinya terus membatalkan puasa. Jadi aku roh Nabi poso sido yo tahu bolak-balik. Ras sido yo tahu bolak-balik. Terus ulama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras itu. Dari siapa coba? Dari Aisyah. Kowe iku bojo tenan kan iku donya akhir. Lah senenge Nabi nang wedok kaya ngono iku. Terus kowe maca hadis iki Nabi yo seneng. Bocah kok gobloke ngono. Iku masalah iku beda.